Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita masuk ke video selanjutnya, Linux Comment Part 2. Yang sebelumnya itu videonya agak terlalu panjang ya. Jadi biar teman-teman itu nggak bosen, saya coba sesingkat mungkin. Dan teman-teman tolong dibaca PPT yang udah saya buat ya. Di videonya dibaca dengan seksama karena di situ dijelaskan fungsinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke CD. CD itu change directory lah. Fungsi comment ini fungsinya untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lain. Directory itu sebutan untuk folder di Linux. Jadi kalau di Windows itu folder, di Linux itu directory. Nah, di sini ada beberapa komen. Ini komennya gampang sih. Harusnya teman-teman cepat ya belajar. Nah, itu ada, saya lupa namanya ini, komen logo seperti air ini. Itu dia berpindah langsung ke home directory di awal. Nah, kalau titik 2 slash itu berpindah satu tingkat ke directory sebelumnya. Kalau slash berpindah langsung ke directory root. Nah, directory root itu directory tertinggi mencangkup keseluruhan directory yang ada di Linux. Oke, langsung aja ya. Kita coba. Oke, kita clear dulu. Nah, sekarang saya ada di directory etc. Taunya dari mana? Di sini nih. Ini ada namanya, saya di etc. Nah, kita ls dulu. Oke, sekarang kita coba berpindah ke komen yang pertama ke home. Berarti kita cd. Nah, logo di sebelah K1 ya. Saya lupa namanya nih. Nah, sekarang saya berubah ke directory paling awal. Taunya bagaimana? Nih. Taunya ada tandanya berubah. Nah, ini di directory paling depan. Oke, lalu selanjutnya itu ada komen. Nah, ini caranya biar kita bisa, kita masuk dulu misalkan ke etc. Nah, etc. Kita lihat misalkan ke cd audit. Nah, kita ada di audit. Directory audit. Directory audit itu directory sesudah etc. Nah, gimana caranya kita untuk berpindah ke etc? Nah, kita menggunakan komen titik 2. Berpindah satu tingkat ke directory sebelumnya. Nah, caranya cd spasi titik 2 slash. Nah, kita langsung berpindah ke etc. Begitu seterusnya kalau misalkan satu tingkat sebelumnya, atau mau langsung juga bisa double misalkan gitu. Misalkan langsung ke directory awal. Karena kan kita di etc, kita masuk lagi ke audit. Nah, di dalam audit kita lihat. Nah, ternyata di audit masih ada cd plugin. Nah, berarti kita melewati, kalau kita pengen ke etc berarti kita 2 kali titik ya. Pindah langsung ke etc. Bisa juga menggunakan cd etc langsung begini, atau cd titik 2 slash titik 2 slash. Jadi, nah, kita langsung berpindah ke etc melewati plugin, melewati audit, langsung ke etc. Bisa dikombinasikan seperti ini. Oke, selanjutnya, nah, berpindah ke directory root. Nah, untuk berpindah ke directory root cukup mudah, tekan cd spasi slash. Nah, ini directory tertinggi nih. Tuh, di dalam directory tertinggi itu ada bin boot. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Untuk lebih detailnya, maksudnya lebih dalam ya, sesuai pengetahuan saya. Oke, sampai saat ini video CD sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut langsung ya ke video selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, PWD. Nah, ini PWD gampang. PWD itu komen yang digunakan untuk melihat letak lokasi user yang kita gunakan itu berada di directory mana gitu loh. Langsung aja kita contohin ya biar gampang. Nah, kita kan misalkan saya dipindah ke etc audit. Misalkan ini contoh. Nah, teman-teman lupa nih. Wah, kita ada di mana nih? Audit. Oh, di sini kan ada audit. Nah, tapi kita bingung. Audit itu di folder mana sih? Oh, oke. Kita lihat menggunakan pwd.
audited. Nah, oh ternyata audit itu root directory-nya di etc. Jadi audit itu di dalam etc. Nah, fungsinya pwd itu seperti itu ya, untuk melihat lokasi user itu di directory mana gitu. Oke, lanjut ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, ada cp. Cp fungsinya untuk copy ya. Kalau di Windows juga copy. Nah, di sini juga copy. Nah, sekarang kita langsung contoh. Di sini ada, saya jelasin dulu optionnya, ada bisa copy file atau directory lebih dari satu. Cukup cp nama file atau nama directory spasi nama file, nama directory spasi nama file lagi. Yang kedua, mengcopy file secara keseluruhan sesuai ekstensi menggunakan regec. Itu bintang itu tandanya regec, berarti titik regec titik berarti titik extension titik setelah titik itu, misalkan contohnya begini, ada .pdf gitu, berarti titik bintang .pdf, semua file yang berekstensi PDF kita akan copy. Jadi misalkan di dalam directory itu ada banyak file PDF, daripada pusing copy satu-satu kelamaan dong. Nah, kita copy langsung menggunakan regec atau wildcard namanya, istilahnya kurang lebih seperti itulah. Nah, sebenarnya banyak regec ininya, apa namanya, istilahnya tuh apa ya, istilahnya tuh kalau nggak salah fitur-fiturnya lah, bukan cuma bintang aja, macam-macam itu kita nggak bahas di video ini. Ini saya hanya ngasih contoh saja. Nah, kita langsung contohin ya nanti. Yang kedua, R untuk mengcopy directory menggunakan R besar, lalu I menampilkan output prompt pemberitahuan. Jadi misalkan mau di-copy atau enggak gitu loh. V verbose biasanya melihat output yang dihasilkan langsung ya. Kita tes, kita coba nanti bikin. Kita iseng dulu, kita masuk ke home aja. cd home Zia, oke, ls kosong, kita coba bikin file test.txt, bikin 2 test2.txt, test3.txt. Nah, lalu ls. Nah, touch, comment touch itu buat ini, bikin file, nanti ada kok di slide selanjutnya. Sekarang kita coba bikin directory mkdir, misalkan testing juga. Nah, mkdir testing 2. Nah, oke. Nah, kita punya 2 directory, 3 file. Sekarang kita copy filenya ke dalam directory ya. Contoh, kita cp spasi tes1 tes.txt ke directory testing. Oke. Kita enter, terus kita ls. Nah, kita lihat ya, kalau copy kan nggak hilang jadinya. Nah, lalu kita cek di directory testing, cd testing, kita ls. Nah, filenya sudah berpindah. Jadi teman-teman tahu ya. Kalau mau mindahin file yang banyak tadi, ya bisa menggunakan spasi tadi. cp tes1 pindah dulu. cp tes.txt tes2 tes3 ke directory testing. Nah, suruh override karena udah ada yang satunya, kita yes aja. Oke, kita hanya contoh ya. Kita lihat, pindah ke testing. Oh, filenya udah berubah ya. Jadi cukup menggunakan spasi untuk mengcopy banyak file. Yang kedua, extension. Nah, ini ada txt-nya ada banyak kan. Txt-nya ada banyak. Kita menggunakan extension biar gampang. Copy seperti yang udah saya itu ya, menggunakan regec bintang. Titik bintang.txt
semuanya yang berakhiran txt kita akan copy ke testing 2 deh, yang kosong. Testing 2. Oke, kita enter dong. Oh, sorry. CP bintang titik txt spasi testing 2. Oke. Nah, jadi bintang titik extension, lalu destination direktorinya kemana? Kita masuk ke testing 2. Kita lihat tuh, tes 3. Yang satunya kemana? Oh, ke override. Oh, saya salah, ini teks. Pantesan aja. Rubah dulu. Nah, tes 2, tes 3, tes 1. Nah, sudah ya untuk menggunakan regek. Lalu kita min R, copy directory. Copy directory itu kan ada testing 2. Nah, testing 1 kita pindahin ke testing 2. Copy minus R testing, pindahin ke testing 2. Oke, jadi testing itu direktori yang mau di copy, testing 2 tujuan direktori. Oke, kita masuk ke testing 2, cd testing 2 ls. Nah, udah pindah ya. Nah, udah pindah. Lalu i pemberitahuan. Oke, kita coba lagi copy direktori testing 2 minus R, tambahin i. Nah, i lalu R testing salah, testing ke testing 2 tuh. Oh, sorry. CP kok jadi CD minus RI testing 1 pindahin ke testing 2. Nah, ntar tuh override. Oke, kita override, yes. Kita buang dulu deh biar enak. Kita testing 2. Nah, testing satunya kita buang dulu. Oke, kosong. Kita balik lagi. Nah, kita copy untuk ngetes komen minus i ya. Minus R, minus i. Kita kombinasikan ini namanya. Kita copy testing 1 ke testing 2. Testing 2. Oke. Kita ls, kita cd ke testing 2. Nah, testing satunya udah ada. Nah, sekarang kita coba file. Kita copy bintang titik txt ke testing 2 menggunakan komen minus i. Nah, stop directory. Oh, sorry. Pantesan saya salah lokasinya. Kita coba lagi ya. cp bintang titik txt minus i dulu. Kita pindah ke directory 2. Oke. Jadi ya ada infonya. Yes. Dan terakhir pindah sp untuk melihat output. Oke, kita cp. Tunggu, kita di mana nih?
kita copy bintang titik txt, copy bintang titik txt ke testing 2 menggunakan option miss v. Oke, minus v. Jadi outputnya terlihat test override, yes. Tuh kelihatan ya, tes pindah ke testing 2. Oke, sampai saat ini udah cukup ya, biar nggak kepanjangan videonya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa di komen, bisa di komen lah apa yang dibutuhkan ya, atau ada yang salah bisa diinfokan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.